Bagi yang belum, innalillah. Saya tunggu untuk segera menikah, insyaallah. Amin. Saudara sekalian, berbahagialah kita ketika kita hadir bersama Islam, karena Islam itu memudahkan kita untuk menikah. Dan saya sebenarnya ini merinding karena saya ingat waktu saya menikah itu sepi sekali, ya, sepi sekali karena saya nggak berani mengundang banyak orang, ya, tapi lagunya tadi lagu nasib jadul zaman dulu, ya. Dan salah satu motivasi yang menggerakkan saya untuk menikah, dan ini semoga nanti akan menggerakkan teman-teman semua untuk betul-betul menyegerakan menikah, karena ya di sini ini juga menikah dengan cepat-cepat ya, cepat pernikahan ini juga Mas Fahri, saya juga termasuk, tapi dulu tidak termasuk korban pernikahan dini. Tapi menikah karena betul-betul tersemangati, kalau bahasa motivasinya, kalau aku berpikir nikah maka seluruh kekuatan akan aku garap, seluruh energi akan aku undang, seluruh strategi akan aku rancang, seluruh alhamdulillah akan aku terjam, dan akhirnya aku menikah. Gunung kan mudaki, lautan kan kusbagi, sama-sama tak paculi, alun-alun tak sapuni untuk bisa mendapatkan pasangan yang sejati. Allah Akbar. Jadi itu yang harus menjadi semangat kita. Karena betul-betul saya menikah dalam kondisi zero, betul-betul dalam kondisi tidak punya apa-apa, tapi sampai diboykot oleh orang tua sama kakak saya karena itu beasiswa gara-gara nembung nikah, baru nembung aja. Bu, saya mau nikah, mosok koyo apa grup agung itu bu apa istilahnya, langsung nembung langsung nih, yo kose ngenteni lulus, kose ngenteni, wah gak bisa bu. Akhirnya kakak saya memboykot saya, dan di waktu skripsi harus berjibaku jualan buku, dan alhamdulillah berani untuk menikah. Maka nek wani ojo gindi, nek wedi ojo wani-wani. Ya, itu cara itu menikah, betul-betul menikah. Nah, dan yang kedua, karena kita menikah itu memang ada rumusnya. Rumus menikah adalah untuk mencari asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu. Biasanya kan samara, kalau saya asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu betul-betul sakinah di jalan dakwah menjadi sebuah sarana kita untuk membangun eksistensi dakwah. Karena sebelum menikah Anda belum diakui, belum diakui laki-laki atau perempuan, ya, belum diakui. Kalau waktu belum nikah orang diundang arisan, orang diundang kepungan, orang diundang kemudian. Apalagi anak kos itu nggak direken deh. Nah, mau disuruh ngisi kajian itu aja kadang-kadang. Jadi jenazah tak suruh ngisi program kita mas, ini kok belum nikah. Nah, makanya ini banyak terputus sekian banyak kebaikan gara-gara belum menikah. Meskipun ada juga seorang guru yang menikahkan muridnya, yang gurunya belum nikah, tapi gurunya ini memang pemberani tadi. Ya, tapi nggak apa-apa ini. Artinya gini, dengan kita menikah begitu banyak terbuka peluang untuk kebaikan yang luar biasa, dan itu yang kita rasakan karena alhamdulillah setelah menikah itu justru kita merasakan keberkahan dari Allah. Meskipun memang Nicoro Jone itu banyak orang-orang. Jadi ketika kita menikah, niatkanlah karena Allah. Dan itu nanti Allah akan memberikan kekuatan buat kita. Dan dia akan banyak jalan, akan banyak pintu-pintu rezeki, akan banyak ide-ide kreatif. Kreatif kan bahasa saya kan keren yang aktif gitu. Jadi kita punya kekurangan, tapi dengan menikah kita kemudian punya tanggung jawab. Pia-pia mau ini anaknya mertua itu bertanggung jawab. Itu banyak lagi. Dan yang perempuan ketika menikah menjahaza ghazian faqad ghaza. Jadi Anda harus memiliki spirit bahwa apa yang Anda lakukan di rumah itu menjadi sebuah spirit buat suami agar berangkat kasbi. Nek lama mangkat awas. Jadi kalau istri yang baik harus berangkat mukoyam. Kalau enggak Abi tak laporkan korsa. Itu istri yang baik harus memotivasi seperti itu, tidak gak usah nih kok aja di rumah aja kan aku masih pengantin baru. Ya itu bahaya. Jadi berarti tidak memuliakan sunnah tapi mengendekkan dakwah, mematikan dakwah. Makanya seorang nikah itu ketika bertemu 1 tambah 1 berapa mas? 0. 1 tambah 1 27. Karena satu imam suami, satu makmum, istri itu akan melahirkan begitu banyak keberkahan karena kita hidup berjamaah. Allah Akbar. Maka sekali lagi motivasi nikah harus betul-betul menjadi sarana untuk mengupgrade keislaman kita, mengupgrade keimanan kita, mengupgrade ketakwaan kita, dan insya
di dalam pernikahan, di situ kita akan menemukan bagaimana tarbiyah yang sesungguhnya. Karena tarbiyah berjalan. Kita akan punya visi yang pertama, visi menikah adalah tarbiyah. Yang kedua, visi menikah adalah dakwah, dan visi menikah yang ketiga adalah harakah. Jadi kita betul-betul berkenalan. Tadinya mungkin kita ya alhamdulillah saya rasakan betul-betul bahwa dalam pernikahan itu ada sebuah pembelajaran. Nanti ini tugasnya Patan fantastik. Jadi betul-betul ada pembelajaran, belajar untuk menjadi seorang ayah, belajar untuk menjadi seorang suami, belajar menjadi seorang pemimpin, belajar menjadi seorang imam, belajar menjadi seorang murabi yang mendidik anak-anaknya. Dan buku pertama yang kami tulis sebenarnya bukan Zero to Hero, tapi Menuju Muslimah Kafah. Sebuah buku yang saya persembahkan untuk seorang mu'alaf yang baru saya nikahi 4 tahun setelah beliau menjadi mu'alaf. Jadi buku Menuju Muslimah Kafah, karena saya nggak bisa ngomongi istri saya banyak-banyak, tak tulis ke buku aja, foto diri ini. Jadi itu sarankan untuk tarbiyah lah. Kemudian ada tag, share, ada apa, saling berbagi, kemudian sama-sama untuk saling menasihati. Dan itu bahkan kita kalau ta'aruf dengan pasangan kita dalam nikah itu butuh waktu sampai 10 tahun. Mungkin sekarang ada hampir 20 tahun ya. Saya 93, 2013 berarti hampir 19 tahun ya. Itu pernikahan, dan itu penuh dengan orang duri, penuh dengan berbagai macam. Bahkan ketika awal nikah, orang diopo-opo naik sepeda ontel, jualan buku itu, jualan bukunya sampai terpelanting di depan Asia Baru sana, Solo, UNS, Masya Allah. Tapi di situ betul-betul kita berangkat nikah bukan kue diopo, tapi kita sama-sama meniadakannya nikah di jalan dakwah, dan semoga kita akan raih happy ending berbarokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.